Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radina dengan NIM 1211604. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu konsep fikih. Pengertian fikih. Secara bahasa, fikih adalah pemahaman. Secara istilah, fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Sumber hukum Islam. Seperti yang telah disepakati, sumber hukum Islam ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Syarat diterimanya ibadah. Ibadah merupakan perkara yang sakral, artinya tidak ada suatu bentuk ibadah pun yang disyaratkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dalam buku lain masih terdapat beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seorang abduh. Dijelaskan pula, supaya ibadah kita diterima oleh Allah, maka kita harus memiliki syarat berikut. Yang pertama, ikhlas. Artinya hendaklah ibadah yang kita kerjakan itu bukan mengharap pemberian dari Allah, tetapi semata-mata karena perintah dan ridhonya. Yang kedua, meninggalkan riya. Artinya beribadah bukan karena malu kepada manusia atau supaya dilihat orang lain. Yang ketiga, bermuraqabah. Artinya yakni bahwa Tuhan itu selalu melihat dan ada di samping kita, sehingga kita bersikap sopan kepadanya. Yang keempat, jangan keluar dari waktunya. Artinya mengerjakan ibadah dalam waktu tertentu sedapat mungkin dikerjakan di awal waktu. Materi yang kedua adalah taharoh. Menurut bahasa, taharoh artinya bersih. Sedangkan menurut istilah syara', taharoh artinya bersih dari hadas dan najis. Selain itu, taharoh dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan sholat, berupa wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Taharoh secara umum dapat dilakukan dengan 4 cara berikut. Yang pertama, membersihkan lahir dari hadas, najis, dan kelebihan-kelebihan yang ada dalam badan. Dan yang kedua, membersihkan anggota badan dari dosa-dosa. Yang ketiga, membersihkan hati dari akhlak tercela. Dan yang keempat, membersihkan hati dari selain Allah. Macam-macam taharoh. Taharoh terbagi menjadi 2. Yang pertama, taharoh hakiki atau najis. Najis secara bahasa artinya kotor. Secara istilah adalah najis kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang beribadah kepada Allah. Najis terbagi menjadi 3, yaitu najis mukafafah, najis mutawasitoh, najis mukaladsoh. Dan yang kedua, taharoh hukmi atau hadas. Taharoh hukmi maksudnya adalah sucinya kita dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar atau kondisi janabah. Taharoh secara hukmi tidak terlihat kotornya secara fisik, bahkan boleh jadi secara fisik tidak ada kotoran pada diri kita. Yang dimaksud dengan hadas kecil ialah ketika keluarnya sesuatu dari alat kelamin dan tempat pembuangan atau dubur. Misalnya adalah kentut, air kencing, kotoran, keputihan, mazi, dan wadi. Hadis kecil dapat disucikan dengan wudu dan tayamum. Macam-macam sifat air. Sifat air terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama air mutlak, yang kedua air mustakmal, yang ketiga air yang tercampur dengan barang suci, dan yang keempat air yang tercampur dengan barang yang najis. Air mutlak. Air mutlak adalah keadaan air yang belum mengalami proses apapun. Air itu masih asli, dalam arti belum digunakan untuk bersuci, tidak tercampur benda suci ataupun benda najis. Air mutlak terdiri dari 7. Yang pertama air hujan, yang kedua air salju, yang ketiga embun, yang keempat air laut, yang kelima air zam-zam, yang keenam air sumur atau mata air, dan yang ketujuh air sungai. Kedua, air mustakmal. Air mustakmal, air yang menetes dari sisa bekas wudhu di tubuh seseorang, atau bisa juga air bekas mandi janabah. Air bekas dipakai bersuci bisa saja kemudian masuk lagi ke dalam penampungan.
Yang ketiga, air yang tercampur dengan barang yang suci. Air yang ketiga adalah air yang tercampur dengan barang suci atau barang yang bukan najis. Hukumnya tetap suci, seperti air yang tercampur dengan sabun, kapur barus, tepung, dan lainnya. Selamanya nama air itu masih melekat padanya. Air yang tercampur dengan barang najis. Air yang tercampur dengan benda najis itu bisa memiliki dua kemungkinan hukum, yang antara air itu berubah atau tidak berubah setelah tercampur benda yang najis. Kriteria perubahan terletak pada rasa, warna, atau bau. Tata cara tayamum. Tayamum adalah berwudu dengan menggunakan debu yang bersih dan suci. Tayamum merupakan salah satu cara untuk hilangkan hadas kecil setelah wudhu. Syarat-syarat tayamum. Yang pertama, berusaha mencari air terlebih dahulu, namun tetap tidak ditemukan. Yang kedua, tidak bisa menggunakan air karena menderita sakit yang membuat kita tidak boleh tersentuh air. Yang ketiga, debu yang digunakan suci dan belum tercampur dengan sesuatu. Dan yang keempat, telah tiba waktu melaksanakan sholat. Fardu tayamum. Yang pertama, niat tayamum. Yang kedua, mengusap muka dengan debu bersih dan suci. Yang ketiga, mengusapkan kedua tangan sampai siku. Yang keempat, tertib yakni berurutan. Sunnah tayamum. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, membaca Bismillahirrohmanirrohim. Yang ketiga, mendahulukan anggota tubuh bagian kanan. Yang keempat, menipiskan debu. Caranya, meniup debu yang berada di tangan. Tata cara tayamum. Yang pertama, diawali dengan membaca niat tayamum sambil meletakkan kedua tangan di atas permukaan debu. Yang kedua, mengusap muka dengan debu dalam sekali usapan. Yang ketiga, melekatkan kedua telapak tangan di atas debu yang kedua, atau letaknya berbeda dengan debu yang pertama, untuk diusapkan pada kedua tangan. Yang keempat, mengusap kedua tangan hingga siku dengan debu dalam sekali usapan. Yang kelima, tertib menjalankan semua ketentuan. Hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, segala hal yang membatalkan wudhu. Yang kedua, menemukan air ketika akan sholat kecuali dalam keadaan sakit. Yang ketiga, murtad. Pembahasan ketiga adalah tata cara wudhu, mandi wajib, dan praktik taharoh. Pengertian wudhu. Wudhu merupakan salah satu di antara cara untuk menghilangkan hadas, yakni hadas kecil. Wudhu biasanya dilakukan sebelum ibadah yang mengharuskan adanya kebersihan dan kesucian dari hadas kecil bagi yang akan melaksanakan ibadah tersebut, seperti sholat. Tata cara wudhu. Yang pertama, membaca bismillah dan dilakukan dengan membasuh tangan 3 kali dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kedua, membersihkan mulut dengan berkumur 3 kali. Yang ketiga, membersihkan hidung 3 kali. Yang keempat, membasuh muka 3 kali lalu membaca niat wudhu. Yang kelima, membersihkan tangan kanan dari ujung jari sampai siku 3 kali. Yang keenam, membersihkan tangan kiri dari ujung kiri sampai siku 3 kali. Yang ketujuh, mengusap kepala 3 kali. Yang kedelapan, membasuh kedua telinga 3 kali. Yang kesembilan, membersihkan kaki kanan dari ujung kaki sampai mata kaki 3 kali. Yang kesepuluh, membersihkan kaki kiri dari ujung kaki sampai mata kaki 3 kali. Yang kesebelas, dan dilanjutkan dengan doa sesudah wudhu. Pengertian mandi wajib. Mandi wajib merupakan kegiatan membersihkan diri dari hadas besar agar tubuh kembali suci. Dengan begitu, umat muslim dapat melakukan berbagai ibadah dengan sah dan baik di hadapan Allah. Penyebab mandi wajib. Yang pertama, keluarnya air mani. Baik pria maupun wanita yang mengeluarkan air mani, maka wajib hukumnya untuk membersihkan dan mensucikan diri dengan mandi wajib, baik keluar dalam keadaan terjaga atau tidur, disengaja atau tidak disengaja, dan sebab atau tidak ada sebab, dan disertai sholawat atau tidak. Yang kedua, hubungan seksual. Yang ketiga, haid. Haid atau menstruasi adalah darah yang keluar dari organ reproduksi wanita
minimal terjadi selama sehari semalam dan maksimalnya 15 hari. Yang keempat, melahirkan. Melahirkan normal termasuk salah satu alasan mengapa wanita perlu melakukan mandi wajib. Baik melahirkan sesuatu yang berupa segumpal darah maupun sudah terbentuk janin atau daging. Sedangkan jika proses bersalin dilakukan secara sesar, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian ulama berpendapat tetap wajib hukumnya untuk mandi besar, namun sebagian yang lain berpendapat tidak. Yang kelima, nifas. Setelah melahirkan, seorang wanita tentu mengalami keluarnya darah yang bisa berlangsung dalam waktu sebentar atau maksimal 60 hari. Namun umumnya masa nifas berakhir dalam 40 hari. Seperti haid, wanita mengalami nifas juga harus mensucikan diri melalui mandi wajib. Kegiatan ini dilakukan ketika darah sudah benar-benar berhenti keluar. Jika darah belum benar-benar bersih, maka wanita tidak diperbolehkan melakukan wudhu atau mandi wajib. Yang keenam, meninggal. Seorang umat muslim yang meninggal wajib memandikan dalam kondisi syahid. Selain korban keguguran atau aborsi yang belum tampak bentuknya atau masih berupa segumpal daging, namun bisa baik keguguran telah melakukan bentuk seperti manusia dengan memiliki kepala, tangan, dan anggota tubuh lainnya, maka wajib hukumnya untuk dimandikan. Tata cara mandi wajib. Yang pertama, membaca niat. Yang kedua, cuci atau basuh kedua tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, bersihkan kemaluan dan bagian tubuh lain yang dianggap kotor atau tersembunyi menggunakan tangan kiri, misalnya saja seperti dubur, ketiak, pusar, hingga sela-sela jari kaki. Yang keempat, kembali cuci kedua tangan, baik cukup dengan bilasan air atau dengan sabun. Yang kelima, lanjutkan dengan berwudu. Yang keenam, basuh rambut dan kepala jari-jari basah yang sedang dicelup ke air. Yang ketujuh, guyur kepala sebanyak 3 kali. Yang kedelapan, siram tubuh secara merata dengan mengguyurnya dari ujung rambut hingga ujung kaki, mulai dari bagian kanan terlebih dahulu. Pembahasan yang keempat adalah sholat dan hikmah sholat. Pengertian sholat. Secara bahasa, sholat artinya doa, karena sholat merupakan ibadah yang terdiri dari doa. Lebih lanjut lagi, pengertian sholat adalah sebuah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang sudah ditentukan, mulai dari takbiratul ihram dan diakhiri menggunakan salam dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Sholat sendiri merupakan hukum Islam kedua setelah syahadat, di mana hukumnya wajib bagi setiap muslim. Hikmah sholat. Yang pertama, mencegah perbuatan mungkar. Yang kedua, melatih menjadi pribadi yang tangguh. Yang ketiga, mendidik menjadi pribadi yang disiplin. Yang keempat, meninggikan derajat di mata Allah. Yang kelima, membersihkan kesalahan dan doa. Yang keenam, meraih pertolongan Allah. Syarat sah sholat. Yang pertama, suci badan dari hadis dan najis. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang bersih. Yang ketiga, mengetahui waktunya masuk sholat. Macam-macam sholat yang disyariatkan. Yang pertama, sholat wajib. Yang kedua, sholat Jumat wajib bagi laki-laki. Yang ketiga, sholat berjamaah. Yang keempat, sholat idain atau Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kelima, sholat jenazah. Yang keenam, sholat sunnah. Beberapa pengertian mengenai sholat. Yang pertama, sholat wajib yang harus dikerjakan oleh setiap muslim. Yang kedua, sholat yang diwajibkan bagi kaum laki-laki yang sudah baligh dan berakal sehat. Yang ketiga, sholat dilakukan 2 orang atau lebih. Salah satu menjadi imam, yang lainnya menjadi makmum. Tata cara sholat. Yang pertama, berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, pandangan mata melihat tempat sujud. Yang keempat, niat dalam hati. Yang kelima, berdiri jika kuasa. Yang keenam, mengangkat kedua tangan, ibu jari di bawah telinga ketika takbiratul ihram, akan ruku, berdiri dari ruku, dan berdiri dari tasyahud awal. Yang ketujuh, meletakkan telapak tangan di atas punggung, tangan kiri dan kedua diletakkan di bawah dada. Yang kedelapan, takbiratul ihram.
Ke-9 membaca doa iftitah. Ke-10 membaca Al-Fatihah. Ke-11 membaca surah pendek. Ke-5 rukuk dan iktidal. 13 sujud. Ke-14 duduk di antara dua sujud. 15 duduk tasyahud awal dan akhir. 16 salam. 17 tertib. Pembahasan kelima adalah keutamaan sholat jamaah, rawatib, dan jenazah. Sholat jamaah. Secara bahasa, jamaah berarti kumpulan atau bersama-sama. Sedangkan secara istilah, sholat jamaah berarti sholat yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh kedua orang atau lebih. Salah satunya menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, pahala yang didapatkan akan lebih besar, bahkan nilai pahalanya dari 25-27 derajat. Hal ini sesuai dengan penjelasan hadis. Sholat berjamaah lebih afdol daripada sholat sendiri sebanyak 27 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pahala dan keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama, pahala yang berlipat. Yang kedua, didoakan oleh malaikat. Yang ketiga, terhindar dari sifat munafik. Yang keempat, diampuni dosanya. Yang kelima, menghindari siksa kubur. Yang keenam, mendapat hikmah yang luar biasa. Sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat yang mengiringi sholat-sholat fardu. Sholat rawatib ada dua macam, yaitu sunnah qobliyah yang dilakukan sebelum sholat fardu dan sunnah ba'diyah, yaitu yang dikerjakan setelah sholat fardu. Sholat ini dikerjakan secara munfasid atau tidak secara berjamaah. Yang termasuk sholat sunnah rawatib menurut kesepakatan para ulama ada 5. Yang pertama, 4 rakaat sebelum sholat subuh. Yang kedua, 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang ketiga, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Yang keempat, 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Dan yang kelima, 2 rakaat sesudah sholat isya. Keutamaannya, yang pertama dijauhkan dari api neraka, yang kedua derajatnya diangkat oleh Allah, yang ketiga lebih baik dari dunia dan seisinya, yang keempat dibangunkan rumah di surga, yang kelima amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Sholat jenazah adalah sholat fardu kifayah yang dilaksanakan saat ada umat muslim yang meninggal. Tujuannya untuk mendoakan mayit agar Allah berkenan mengampuni dan merahmatinya. Saat melakukan sholat, jenazah harus berada di hadapan kita. Lalu sholat dilaksanakan dengan 4 kali takbir secara diselingi doa dan sholawat. Keutamaannya, yang pertama menyegerakan kebaikan bagi jenazah, yang kedua mendapatkan berlimpah kebaikan, dan yang ketiga memberikan syafaat bagi si mayit. Pembahasan yang keenam adalah sholat tarawih dan sholat witir. Pengertian sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah muakkad yang dikerjakan selama bulan Ramadan pada malam hari dengan mengharapkan rahmat dan ampun Allah, serta agar terhindar dari api neraka. Nabi SAW bersabda, bulan Ramadan adalah bulan yang awalnya penuh rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah kebebasan dari neraka. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Kata tarawih merupakan bentuk jamak atau plural dari tarwihah, artinya waktu sesaat untuk istirahat, yakni istirahat untuk menghilangkan kepenatan, berasal dari kata ar-rahah atau rehat yang artinya hilangnya kesulitan dan keletihan. Sejarah sholat tarawih. Pada suatu malam bulan Ramadan, Rasulullah SAW keluar menuju masjid untuk mengerjakan sholat malam. Lalu datanglah beberapa sahabat dan bermakmum di belakang beliau. Ketika subuh tiba, orang-orang berbincang-bincang mengenai hal tersebut. Pada malam selanjutnya, jumlah jamaah semakin bertambah daripada sebelumnya. Demikianlah seterusnya hingga 3 malam berturut-turut. Pada malam keempat, masjid menjadi sesak dan tidak mampu menampung seluruh jamaah. Akhirnya, sholat malam pada bulan Ramadan dikerjakan secara sendiri-sendiri. Kondisi seperti itu berlanjut sehingga Rasulullah SAW, sejak saat itu umat Islam di seluruh dunia menjalankan sholat tarawih setiap malam bulan Ramadan
dengan 20 rakaat 4 mazhab yang berbeda. Jumlah rakaat dan waktunya. Waktu pelaksanaan sholat sunnah ini adalah setelah sholat isya sampai waktu fajar. Biasanya dikerjakan secara berjamaah di masjid, namun boleh juga dikerjakan dengan sendiri. Sedangkan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, beliau menambah lagi menjadikan 20 rakaat karena beliau berpendapat bahwa orang-orang Islam pada zamannya tidak keberatan lagi mengerjakan sholat sebanyak itu. Sholat ini juga dibuatkan sebanyak 20 rakaat dan ditambah 3 rakaat sholat witir. Tata caranya, yang pertama, setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Yang kedua, sebaiknya mengikuti tata cara sholat tarawih sesuai yang dilakukan dengan imam. Yang ketiga, disunahkan membaca doa kunut dalam sholat witir yang 1 rakaat pada malam ke-15 bulan Ramadan. Yang keempat, bagi yang berniat untuk sholat malam atau tahajud dan yakin akan bangun malam. Yang kelima, sholat tahajud adalah sholat malam yang dikerjakan setelah tidur. Apabila sholat tarawih dikerjakan setelah tidur, maka ia juga termasuk sholat tahajud. Yang keenam, disunahkan juga dalam sholat tarawih untuk mengeraskan suara ketika membaca Al-Fatihah dan surah-surah pendek lainnya. Pengertian sholat witir. Sholat sunnah witir adalah sholat sunnah ganjil yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya. Witir artinya ganjil. Disebut sholat witir karena jumlah rakaatnya ganjil, 1, 3, 5, 7, 9, sampai 11 rakaat. Syarat, rukun, dan jumlah rakaat sholat sunnah witir. Syarat dan rukunnya sama dengan sholat sunnah rawatib. Yang membedakannya hanyalah jumlah rakaatnya. Jumlah sholat sunnah witir adalah 11 rakaat, yang paling sedikit 1 rakaat. Waktu sholat sunnah witir. Waktu sholat sunnah witir adalah setelah sholat isya sampai dengan terbitnya fajar atau waktu sholat subuh. Sedangkan bagi yang ingin melakukan sholat tahajud di malam hari, disunahkan baginya melakukan sholat witir itu setelah sholat tahajud. Pembahasan yang ketujuh adalah sholat gerhana dan sholat duha. Pengertian sholat. Sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan membaca salam. Sholat sunnah gerhana. Sholat gerhana bulan dinamakan sholat khusuf, sedangkan sholat gerhana matahari dinamakan sholat kusuf. Hukumnya adalah sunnah muakkad dan boleh dilaksanakan secara munfarid, namun yang lebih utama dengan berjamaah. Apabila dilaksanakan dengan berjamaah, maka disunahkan berkhutbah sesudah sholat. Cara melaksanakan sholat gerhana adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat. Yang kedua, setelah membaca surah Al-Fatihah, yang diteruskan dengan membaca ayat Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan i'tidal. Yang ketiga, lalu membaca Al-Fatihah. Yang keempat, kemudian ruku, dilanjutkan iftidal yang kedua dalam rakaat pertama. Yang kelima, sujud sebagaimana dalam sholat biasa. Yang keenam, berdiri dengan membaca Al-Fatihah untuk rakaat yang kedua dengan 2 ruku dan 2 iftidal. Yang ketujuh, kemudian sujud. Dan yang kedelapan, dilanjutkan dengan duduk serta membaca tasyahud dan diakhiri dengan salam. Sholat sunnah duha. Sholat duha adalah sholat muakkad atau sangat dianjurkan. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai merayap naik meninggalkan tempat terbitnya, hingga ia tampak membayang sampai menjelang setengah hari. Sholat duha ialah sholat sunnah 2 rakaat atau lebih, sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Ibnu Hajar menjelaskan, sholat sunnah yang utama adalah dilakukan secara munfarid atau sendiri. Tata cara sholat duha tidak berbeda jauh dengan sholat sunnah lainnya. Sholat ini diawali dengan membaca niat sholat duha dan diakhiri dengan salam. Pembahasan yang ke-8 adalah sholat jenazah dan cara merawat jenazah. Pengertian sholat jenazah. Sholat jenazah merupakan salah satu praktik ibadah sholat yang dilakukan umat muslim jika ada muslim lainnya yang meninggal dunia. Hukum melakukan sholat jenazah ini adalah fardu kifayah.
Artinya, apabila sebagian kaum muslimin telah melaksanakan pengurusan jenazah orang muslim yang meninggal dunia, maka tidak ada lagi kewajiban kaum muslim yang lainnya untuk melaksanakan pengurusan jenazah tersebut. Cara merawat jenazah: yang pertama, memandikan jenazah; yang kedua, mengkafani jenazah; yang ketiga, mensolati jenazah; dan yang keempat, memakamkan mayit atau jenazah. Cara mengurus mayit berbeda-beda sesuai dengan statusnya. Apabila mayit muslim atau syahid akhirat, maka wajib dilaksanakan 4 hal tersebut di atas. Kafir murtad atau kafir harbi yang memusuhi, maka yang pertama haram, yang kedua boleh memandikan, mengafani dan menguburkan, yang ketiga kafir zimmi, musta'man dan mu'ahad atau orang yang kafir yang tidak memusuhi, maka wajib mengafani dan menguburkan. Haram mensolati, boleh memandikan syahid dunia akhirat dan syahid dunia, maka wajib mengafani dan menguburkan. Haram memandikan dan mensolati bayi atau janin keguguran, maka bila sudah mencapai usia 6 bulan, maka wajib dilakukan 4 hal sebagaimana mayit dewasa meskipun belum tampak tanda-tanda kehidupan ketika dilahirkan secara tidak bernafas, tidak bergerak, dan lain-lain. Bila belum mencapai usia 6 bulan, maka dirinci sebagai berikut. Bila sudah tampak tanda-tanda kehidupan seperti bernafas dan bergerak walau sebentar, maka wajib dilakukan 4 hal sebagaimana mayit dewasa. Bila belum nampak tanda-tanda kehidupan, dan dirinci sebagai berikut. Jika sudah jelas bentuknya, maka wajib memandikan, mengafani dan menguburkan. Haram mensolati. Jika belum jelas bentuknya, maka tidak ada kewajiban apapun. Boleh memandikan, sunnah mengafani dan menguburkan, haram mensolati. Mensolati jenazah. Syarat-syarat mensolati mayit sama dengan syarat-syarat sholat lain, hanya saja ditambah beberapa syarat, yaitu mayit yang hendak disolati telah disucikan atau dimandikan, serta perkara yang bersentuhan dengan si mayit juga harus suci. Yang kedua, mayit berada di depan musola atau dalam sholat mayit hadir. Yang ketiga, dilakukan di suatu tempat yang tidak ada penghalang antara musoli dengan mayit, dan jika dilakukan di luar masjid, maka jaraknya tidak melebihi 300 diro atau kurang lebih 150 meter dalam sholat mayit hadir. Kesunahan sebelum melakukan sholat mayit: yang pertama, sholat mayit dilaksanakan di masjid. Yang kedua, shaf atau barisan jamaah minimal dijadikan 3 baris. Yang ketiga, posisi kepala mayit laki-laki berada di selatan, sementara posisi imam atau munfarid lurus kepala mayit. Bila mayit perempuan, maka posisi kepala mayit berada di utara, sedangkan posisi imam sejajar dengan mayit. Tata cara sholat jenazah: yang pertama, berdiri bagi yang mampu sebagaimana sholat-sholat yang lain. Yang kedua, niat bersamaan takbiratul ihram. Yang ketiga, mengangkat tangan hingga sejajar setelinga saat takbiratul ihram dan takbir-takbir yang lainnya. Yang keempat, meletakkan tangan di antara pusar dan dada. Yang kelima, membaca ta'awud dan sholat al-fatihah dengan pelan. Keenam, jika makmum lebih dulu selesai membaca al-fatihah, sebaiknya ia berdoa bagi mayit. Yang ketujuh, takbir yang kedua. Yang kedelapan, membaca sholawat Nabi SAW. 9, takbir yang ketiga. 10, berdoa khusus bagi si mayit. 11, jika mayitnya belum baligh, maka sebaiknya doanya ditambah. 12, takbir keempat. 13, membaca doa. Dan 14, salam. Caranya sama dengan salam pada sholat lain, hanya saja ditambah lafaz. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.